Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أمرنا بترك المناهي وفعل الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah nikmat
yang kita terima dalam kehidupan ini. Dan sebagai wujud syukur kita, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini akan kita dapatkan jika kehidupan kita dinaungi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang baik didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Adanya materi berupa kekayaan, juga pangkat dan jabatan tidak bisa menjadi standar utama dalam menilai baiknya kehidupan seseorang, karena takwa adalah standar utama dalam mengukur baiknya kehidupan. Dan untuk mendapat kehidupan yang diridhoi Allah Ta'ala perlu usaha dan perjuangan, karena tidak sedikit godaan baik dari dalam diri maupun dari luar yang bisa memalingkan kita dari upaya menggapai ridha Allah Ta'ala. Tidak sedikit sarana-sarana yang bisa menggelincirkan kita untuk berbuat dosa, padahal dosa adalah sumber kesengsaraan hidup. Perbuatan dosa menjauhkan seseorang dari hidup yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Untuk itu, agar kita bisa terhindar dari dosa, marilah kita telusuri dampak dari perilaku dosa ini dengan mengetahui bahaya dan dari sesuatu. Dengan mengetahui bahaya dari sesuatu bisa mendorong kita untuk menjauhi hal tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara dampak dari perbuatan dosa yang pertama adalah rasa gundah dan gelisah. Hal ini merupakan dampak yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Toha ayat 124 sampai 126, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika ketenangan jiwa menjadi sesuatu yang sangat berharga, maka seorang yang seringkali berbuat dosa tidak dapat merengkuhnya. Rasa gelisah menandakan hilangnya ketenangan jiwa. Kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang meluas tanpa ketenangan jiwa adalah sia-sia. Rasa gelisah bisa menghancurkan berbagai macam kenikmatan yang kasat mata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara dampak dosa yang kedua adalah terhalangnya rezeki. Perbuatan dosa bisa membuat seseorang menjadi miskin dan berada dalam kesengsaraan. Ia bisa menyebabkan tercerabutnya keberkahan dari rezeki yang ada. Walaupun rezeki datang, namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dampak yang ketiga dari perbuatan dosa adalah bisa menyebabkan lupa. Dikisahkan suatu ketika Imam Syafi'i pergi ke pasar untuk berbelanja buah kurma demi kepentingan keluarganya. Di saat sedang melakukan transaksi dengan penjual, beliau mengambil sebutir untuk dicicipi demi memastikan kurma yang akan dibelinya itu manis atau tidak.
Setelahnya barulah beliau melakukan pembayaran. Ternyata hal kecil yang beliau lakukan tersebut berpengaruh terhadap daya hafal beliau. Bila sebelumnya beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, setelah kejadian tersebut daya hafal Imam Syafi'i sedikit terganggu dan mengalami penurunan. Kemudian Imam Syafi'i beranjak untuk menemui salah seorang gurunya, yaitu Syekh Waqi, untuk mencari solusi dan mengadukan persoalan yang sedang beliau hadapi. Hal ini beliau abadikan di dalam satu bait syairnya, syakautu ila waqi'in su'an hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaruni bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberi bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Beliau juga memberitahukan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dampak yang keempat dari perbuatan dosa adalah menyebabkan noda hitam di dalam hati. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Muflih Samsuddin Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, innal abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun saudaun summa idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun saudaun hatta yabqa aswada murbadan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sesungguhnya apabila seseorang hamba melakukan dosa, maka akan menimbulkan titik hitam di dalam hatinya. Dan jika ia kembali melakukan dosa, maka akan menimbulkan titik noda hitam lagi, sampai kemudian hatinya penuh dengan noda hitam yang membuatnya tidak lagi mampu mengetahui kebenaran, tidak bisa mengingkari perbuatan mungkar. Kemudian Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Tajul Arush Al-Hawi Litahdzibin Nufus memberikan penjelasan lebih detail mengenai masalah ini. Menurutnya, titik hitam yang Allah tulis dalam hati ketika melakukan dosa adalah bagaikan pakaian putih yang terkena kotoran hitam. Badan seseorang laksana pakaian putih, sedang kotoran hitam bagai titik hitam tersebut. Jika saat itu langsung dibersihkan dan dicuci, maka dengan gampang kotoran itu dapat dihilangkan. Namun jika ditahan, bahkan tidak pernah mencucinya, maka bukan tidak mungkin baju yang awalnya putih menjadi hitam dan tidak seorang pun yang senang memakainya. Begitu juga dengan manusia, ketika ia melakukan dosa, kemudian membersihkan dosanya dengan bertobat kepada Allah, maka titik hitam dalam hatinya akan dihapus. Namun jika ditahan sampai 1 bulan, 1 tahun atau bahkan selamanya, bukan tidak mungkin hatinya akan menjadi hati yang hitam. Dampaknya ia akan lupa pada kebenaran, bahkan semua kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kesalahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah 4 dampak dari perilaku dosa. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين
فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sebelum melaksanakan sholat sunnah pada sholat dan sebelum sampai melaksanakan zikir, insyaallah kami memohon izin kepada para jemaah kurang lebih 5 menit untuk mendengarkan atau menyimak presentasi singkat dari Yayasan Syriac Foundation yang berkaitan dengan
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin waktunya sebentar para jemaah. Pertama, alhamdulillah di Jalur Gajah sudah ada kegiatan sekitar secara penuh. Alhamdulillah pejuang Palestina berhasil memenangkan pertempuran dengan para penjajah di Israel. Yang kedua, insya Allah kami di bulan Januari akhir akan menyerahkan bantuan yang kesekian kali, tepatnya di jalur Gaza Utara di Khan Younis, bagi para jamaah yang ingin menitipkan bantuannya bisa melalui booth kami ataupun kota-kota yang sudah kami sediakan. Dan juga kami membuka lelang Mercedes Palestina, insya Allah semua hasil lelang akan kami salurkan di akhir Januari nanti. Dan insya Allah di bulan Ramadan kami akan melakukan di awal Ramadan sama di akhir Ramadan. Di awal Ramadan berkaitan dengan iftar yang akan kami sebar di Masjid Al-Aqsa untuk para jamaah Masjid Al-Aqsa. Di akhir Ramadan kita ada kado untuk yatim dan juga para janda-janda syuhada yang ada di Palestina, insyaallah. Dan insyaallah hasil dari implementasi akan kami salurkan, akan kami laporkan berupa foto dan video dan ucapan terima kasih untuk para donatur dari penduduk di Jalur Gaza atas bantuan yang sudah diberikan untuk saudara-saudara di Palestina. Mudah-mudahan kepedulian kita menjadi jembatan kebaikan kita dan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pahala yang berlipat ganda insyaallah. Begitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.